Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, annahu sa'alahu rajulani an istilamil hajari, bahwa Ibnu Umar ditanya oleh dua orang lelaki yang berkenaan dengan menyentuh al-hajar al-aswad, hajar aswad. Faqala, maka Ibnu Umar menyatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastalimuhu wa yuqabbiluhu, beliau menyentuh hajar aswad wa yuqabbiluhu, dan beliau mencium hajar aswad. Faqala ar-rajul, maka berkatalah seorang pria, ara'aita in zuhimtu, bagaimana pendapatmu kalau aku dalam keadaan zuhimtu, aku dalam keadaan berdesak-desakan. Ara'aita in ghulibtu, bagaimana pendapatmu kalau aku ghulibtu, aku dikalahkan oleh desakan orang sehingga tidak bisa menciumnya. Qala, maka Ibnu Umar menyatakan, ij'al ara'aita, jadikanlah kalimat ara'aita bil Yaman, jadikanlah kalimat bagaimana pendapatmu, kalimat itu letakkan saja di Yaman, jangan diletakkan di sini, karena yang dipertanyakan itu adalah perkara yang tidak perlu dipertanyakan. Yang diberitakan ialah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang hajar aswad dan menciumnya, maka tidak perlu lagi dipertanyakan bagaimana kalau saya berdesak-desakan, bagaimana kalau padat dan sebagainya. Semua itu adalah termasuk dalam
kaidah apa yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku perintahkan kalian dengan sesuatu perkara, maka tunaikanlah apa yang aku perintahkan itu dengan sebesar kemampuan kamu. Jadi tidak perlu ditanyakan aro'aita, bagaimana pendapatmu. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, anna awwala syai'in, bahwasanya perkara pertama bada abihi yang Rasulullah mulai dengannya, hina qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi datang di Ka'bah dari miqat, annahu tawadda'a, beliau berwudu dulu, tsumma tawafa, kemudian bertawaf, tsumma lam takun umratan, kemudian beliau tidaklah berumrah, tsumma hajja Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma mithluhu, kemudian Abu Bakar dan Umar menunaikan haji seperti itu. Jadi tawaf dilakukan di Ka'bah itu dalam keadaan telah berwudu, seperti keadaan orang yang sholat. Bila di tengah-tengah tawaf terus batal wudunya, tawafnya dihentikan untuk mengambil air wudu lagi, kemudian dilanjutkan tawafnya. Kemudian Nabi diberitakan di sini tawafnya pertama datang ke Ka'bah itu adalah untuk haji, bukan tawaf untuk umroh, yaitu yang diistilahkan tawaf qudum, tawaf selamat datang, yang biasa dilakukan dalam rangkaian manasik haji ifrad. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi melakukan persis seperti itu dalam kedudukan sebagai Khalifatul Rasulillah. Juga Umar bin Khattab melakukan seperti itu. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma hadithu tawafin Nabi sallallahu alaihi wasallam taqaddama qariban, tentang riwayat tawafnya Nabi yang baru saja kita baca. Wa zada fi hadhihi riwayati, dan Ibnu Umar menambahkan dalam riwayat ini, annahu kana yasjudu sajdataini ba'da tawafi, bahwa beliau sujud 2 kali sujud, maksudnya beliau sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf. Tsumma yatufu baina Safa wal Marwata, setelah sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, beliau sa'i Safa Marwah yang kadang-kadang
dinamakan juga yatufu, karena keadaannya ya tawaf juga, artinya keliling juga Safa Marwah itu, sehingga sa'i Safa Marwah dinamakan juga tawaf. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra wa huwa yatufu bil Ka'bati bi insanin. Nabi melewati seorang dalam keadaan beliau sedang tawaf di Ka'bah. Rabata yadahu ila insanin. Dia mengikatkan dirinya dengan tali kepada orang lain, bisairin au bi khaytin au bi syai'in, dengan kulit atau sair kulit atau benang atau dengan sesuatu yang selain itu. Faqata'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam biyadihi. Maka Nabi memutus tali itu dengan tangan beliau yang mulia. Kemudian beliau setelah memutus tali itu menyatakan, Qud biyadih, berpeganglah engkau, dibimbinglah engkau dengan tangan temanmu itu, enggak usah pakai tali. Dan dalam keadaan berdesakan di Ka'bah, memakai tali itu sangat berbahaya, bisa membahayakan orang lain, bisa menjerat orang lain. Jadi Nabi melarang orang itu bergandengan dengan dihubungkan satu dengan yang lainnya sama tali, dilarang. Mestinya bergandengan itu ya dengan tangan, yakni dalam jarak dekat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah juga dari keterangan Ibnu Abbas tadi, yang Nabi memberi bimbingan kepada orang yang memakai tali tadi, menunjukkan kepada kita bolehnya berbicara dalam keadaan tawaf, memberi bimbingan. Makanya Imam Al-Bukhari memberikan judul bab Babul Kalam fit Tawaf, bab bolehnya berbicara dalam keadaan tawaf. Ya. Artinya Nabi memberikan bimbingan kepada orang tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa Abu Bakar as-Siddiq yang Allah telah meridai beliau, ba'athahu fil hajjatil lati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar as-Siddiq
dikirim oleh Nabi untuk memimpin haji yang Rasulullah jadikan Abu Bakar sebagai amir alaiha. Amirul Hajj. Nabi menunjuk untuk Amirul Hajj, pimpinan pelaksanaan haji, yaitu Abu Bakar Siddiq. Itu terjadi qabla hajjatil wada'i, sebelum dilaksanakannya haji wada', yauman nahri bimina, di hari penyembelihan korban di Mina, fi rahtin yu'adzinu fin nasi, di mana diutus rahtin, serombongan orang, yu'adzinu fin nasi, mengumumkan di kalangan manusia, alla yahujja ba'dal 'am musyrikun, bahwa tidak boleh haji setelah tahun ini seorang musyrik pun, seorang kafir non muslim, wala yatufu bil baiti uryanun, dan tidak boleh tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang bulat. Karena setiap tahun orang Arab itu sejak zaman jahiliyah terbiasa untuk menunaikan haji. Walaupun mereka itu adalah para musyrikin penyembah berhala, tapi mengaku bahwa mereka adalah di atas agama Hanif, agama yang diwariskan, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka berhaji, tetapi setelah Fathu Mekah, Rasulullah mengutus Abu Bakar Siddiq untuk menjadi Amirul Hajj, dan Abu Bakar Siddiq mendapatkan tugas untuk membuat pengumuman setahun sebelum Hajjatul Wada', pengumuman bahwa orang musyrik, pokoknya non muslim, dilarang haji setelah tahun ini. Maka ditutup kesempatan untuk non muslim menunaikan haji dari kalangan Arab. Kemudian kebiasaan jahiliyah yang lainnya ialah beberapa wanita Arab itu menganggap pakaiannya itu adalah perlengkapan untuk dia bermaksiat kepada Allah, maka untuk menjaga kebersihan amalan haji, menurut pandangan mereka, dia harus telanjang bulat, harus kembali seperti asal, seperti dilahirkan oleh ibunya. Ini terjadi dilakukan di zaman jahiliyah. Sebagian wanita-wanita Arab melakukan tawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat, dan dengan dalih syaitan memberikan dalil kepada dia bahwa auratnya diwakafkan untuk Allah, katanya, dan pakaiannya adalah karena selalu dipakai bermaksiat maka harus dicopot. Begitu ilham dari syaitan, pikiran-pikiran dari syaitan, sehingga menjadilah kebiasaan sebagian wanita Arab untuk berhaji tawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat. Setelah peristiwa Fathu Mekah,
Maka dalam tahun pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq itu dinyatakan bahwa setelah tahun itu tidak boleh lagi seorang yang berhaji di Ka'bah, tawaf di Ka'bah dengan telanjang bulat. Kemudian An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bahwa Abdullah bin Abbas telah menyatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi datang di Mekah, fatafa wa sa'a baina Safa wal Marwati. Maka Nabi tawaf di Ka'bah dan sa'i Safa Marwah. Walam yaqrabil Ka'bata, dan dikatakan Nabi tidak mendekat ke Ka'bah ba'da tawafi biha, setelah tawaf di seputar Ka'bah, hatta raja'a min Arafah, sampai Nabi pulang dari Arafah. Ini telah kita baca sebelumnya. Setelah tawaf kudumnya Nabi, beliau tidak mendekat ke Ka'bah sampai turun dari Arafah untuk menunaikan tawaf ifadah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Ibnu Umar menyatakan istadzana al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, minta izin kepada Rasulullah untuk tinggal di Mekah, di Makkah layali Mina, pada malam-malam Mina, min ajli siqayatihi, karena keperluan bahwa Abbas bin Abdul Muttalib adalah kepala pengairan. Siqayah itu pengairan bagi jamaah haji, penyediaan air minum dan keperluan air bagi jamaah haji. Fa'adina lahu, maka Nabi mengizinkan Abbas untuk menginap di Mekah, tidak menginap di Mina. Pada malam-malam menginap di Mina. Jadi pada malam-malam menginap di Mina itu tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. 10 malam 11, 11 malam 12, 12 malam 13. Itu malam-malam menginap di Mina. Bagi panitia haji, karena ada keperluan yang mendesak untuk penyediaan fasilitas sarana dan prasarana bagi jamaah haji, maka boleh untuk menginap di Mekah
berhubung adanya tugas. Nabi mengizinkan demikian. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ila siqayati, bahwa Nabi datang kepada as-siqayah, kepada bagian pengadaan air minum. Fastasqa, kemudian Nabi minta minum. Qala al-Abbas, maka berkatalah al-Abbas, ya Fadlu, wahai Fadl, yaitu Fadl bin Abi Thalib, ponakannya al-Abbas. Idhab ila ummika, pergilah engkau ke ibumu. Fa'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syarabin min indiha, datangkan untuk Rasulullah air minum yang ada pada beliau, pada ibumu. Faqala isqini, maka Fadl menyatakan, isqini, beri aku air minum. Qala ya Rasulullah, innahum yaj'aluna aydiyahum fihi. Qala isqini, wahai Rasulullah, mereka menjadikan tangan-tangan mereka padanya. Qala isqini, dan berkata sambil meletakkan tangan mereka pada mulut mereka, beri aku minum. Fasyariba minhu, maka Rasulullah minum daripadanya. Tsumma ata Zamzama, kemudian beliau mendatangi sumur Zamzam. Wa hum yasquna wa ya'maluna fiha, maka mereka pun pada minum dari air Zamzam itu dan membuat pekerjaan dengannya. Faqala i'malu, maka Nabi menyatakan, berbuatlah. Fa innakum ala amalin saleh, teruslah kalian berbuat karena kalian itu dalam menjalankan amal saleh. Summa qal, kemudian beliau menyatakan, laula an tughlabu, seandainya lah seandainya kalian tidak dikalahkan, la nazaltu hatta ad'a al-jabla ala hadhihi, yani atiqahu wa asyara ila atiqih. Niscaya aku akan turun ke bawah sehingga posisi gunung berada di sini, yakni atiqahu, yaitu apa, pundaknya, wa asyara ila atiqihi, dan beliau mengisyaratkan kepada pundaknya, yakni posisi Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di Mina, beliau memilih tempat di bukit yang ada di Mina. Wa anhu radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, qal Ibnu Abbas menceritakan, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberi minum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari air Zam-Zam. Fasyariba wa huwa qa'imun, maka beliau minum dalam keadaan berdiri. Wa fi riwayatin anhu, dan dalam riwayat lain dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas juga, annahu kana yawma idzin ala ba'ir, bahwa Nabi minum dalam posisi di atas ontanya. Jadi kadang minum dalam keadaan berdiri, karena setelah minum nanti beliau akan menjalankan amalan manasik haji berikutnya. Kemudian Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah yang Allah telah meridai beliau, anna sa'alaha banu ukhtiha, bahwa Aisyah pernah ditanya oleh putra saudara perempuannya. Saudara perempuan Aisyah di sini ialah Asma binti Abi Bakar. Yaitu ditanya oleh Urwah bin Az-Zubair an qaulillahi azza wa jalla, tentang firman Allah azza wa jalla, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Ditanya oleh Urwah tentang tafsir ayat ini. Inna safa, sungguhnya safa, wal marwata, dan marwah adalah termasuk daripada syiar-syiar Allah. Maka siapa yang berhaji ke Baitullahil Haram atau berumrah, fala junaha alaihi, tidak mengapa baginya, ayat tawafa bima, untuk tawaf, ya, sa'i di Safa Marwah tersebut. Qala, katanya Urwah, fa wallahi ma ala ahadin junahun alla yatawafa bis Safa wal Marwata. Demi Allah, tidaklah atas seorang itu dosa untuk tidak tawaf di Safa dan Marwah. Begitu pendapat Urwah. Qalat, Aisyah membantah, bi'sa ma qulta ya ibna ukhti, betapa jeleknya apa yang engkau katakan, wahai anak saudara perempuanku. Inna hadhi law kanat kama awwaltaha alaihi, sesungguhnya ayat ini
seandainya engkau takwilkan seperti yang kamu katakan tadi, kalau kamu tafsirkan seperti yang kamu katakan tadi, la junaha alaihi an yattawafa bima, yakni tidak dosa orang yang tidak tawaf di Ka'bah dan Safa Marwah, walakinna unzilat fil ansari. Maka kata Aisyah untuk membantah pendapat ini, sesungguhnya ayat ini turun di kalangan orang Ansar. Kanu qabla an yuslimu, mereka orang-orang Ansar itu sebelum masuk Islam, yuhilluna limanata at-taghiyah, mereka bertalbiyah untuk berhala manat, limanata untuk berhala manat, at-taghiyah berhala, allati kanu ya'budunaha 'indal musyallal, yang mereka sembah manat itu di Gunung Musyallal. Al-Musyallal di Mekah. Fakana man ahalla yataharraju ayyat tawafa bis Safa wal Marwati, sehingga orang yang bertalbiyah kemudian sa'i Safa Marwah, mereka yataharraj, merasa terganggu perasaan mereka dengan adanya berhala manat itu di antara Safa Marwah di Musyallal, sehingga mereka kaum muslimin malas untuk sa'i Safa Marwah. Falamma aslamu, maka ketika mereka masuk Islam, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, mereka bertanya kepada Rasulullah tentang perkara itu. Qalu ya Rasulullah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraj anna tawafa baina Safa wal Marwata, kami dulu pernah merasa terganggu untuk tawaf di antara Safa dan Marwah karena adanya berhala manat itu. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan firman-Nya, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan, waqad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa, dan sungguh Rasulullah telah mensunnahkan untuk kita bertawaf bainahuma, di antara Safa Marwah. Falaisa li ahadin ayatruka tawafa bainahuma, dan tidak boleh seorang pun untuk meninggalkan sa'i Safa Marwah, karena itu termasuk daripada rukun daripada haji dan umrah. Di sini ditegaskan bahwa walaupun
sempat di antara Safa Marwah itu ada berhala Manat, tetapi hukum asal daripada Safa Marwah itu adalah tempat sa'i dalam pelaksanaan haji dan umrah. Karena itu dari sini diambil pengertian pula bahwa kita tetap menjalankan sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa, walaupun kadang-kadang di sana terdapat bid'ah-bid'ah atau bahkan syirik-syirik, tetap kita laksanakan sholat di ketiga masjid tersebut karena kedudukannya yang paling istimewa di seluruh alam. Tidaklah menjadi gugur kedudukannya karena adanya perbuatan-perbuatan melanggar dalam pelaksanaan ibadah di masjid-masjid tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafat tawafa al-awwala, apabila beliau tawaf pada tawaf pertama, khabba salatan, beliau berjalan dengan jalan cepat, yakni lari anjing tadi 3 putaran, wa masya arba'an, dan 4 putaran sisanya berjalan seperti biasa. Wa kana yas'a batnal masil, dan beliau dalam sa'i itu yas'a berjalan cepat, lari-lari juga ketika di lembah Al-Masil namanya, yaitu lembah yang lurus dengan posisi Ka'bah ketika di antara Safa dan Marwah itu. Namanya Batnal Masil, lembah Masil. Masil itu jalannya banjir. Sekarang dikasih tanda hijau. Jadi tembok hijau ke tembok hijau berikutnya itu lari-lari kecil. Idza tafa baina Safa wal Marwah, apabila beliau bersa'i antara Safa dan Marwah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, bahwa Jabir menyatakan, ahalla Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi bertalbiyah huwa wa ashabuh bil haji, beliau dan sahabat beliau menyatakan talbiyahnya talbiyah haji. Walaysa ma'a ahadin minhum hadyun ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang punya hewan korban, padahal selain Nabi ghairan Nabi, tidak ada dari mereka yang membawa hewan korban, padahal mestinya yang menunaikan talbiyah untuk haji, yaitu haji ifrad, ialah ketika dia menuntun hewan korban dari miqat
Jadi hanya Nabi yang membawa, wa Talhata dan Talha, ya, yang membawa hewan korban. Wa qadima Aliun minal Yaman, dan Ali datang dari negeri Yaman, wa ma'ahu hadyun, juga beserta Ali ada hewan korban. Faqal, maka Ali pun juga menyatakan ahlaltu bima ahalla bi Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku bertalbiyah seperti bertalbiyahnya Nabi, yaitu talbiyah untuk haji. Fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, maka Nabi memerintahkan para sahabatnya ayaj'aluha umratan, untuk menjadikan niat hajinya semula itu dirubah menjadi niat umrah. Jadi kalau pertama datang di Ka'bah itu umrah, berarti itu namanya apa? Haji tamattu. Wa yatufu thumma yuqassiru wa yahillu. Mereka pun tawaf, kemudian sa'i Safa Marwah, kemudian bertahallul. Illa man kana ma'ahul adyu, kecuali mereka yang bersertanya ada hewan korban. Faqalu nantaliqu ila Mina. Mereka mengatakan kita berangkat ke Mina. Wa dzakaru ahadina yaqturu maniyan, sedangkan kemaluan salah seorang dari kita dalam keadaan bertetesan dengan mani. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka disampaikanlah berita ini kepada Nabi ketika mereka berangkat ke Mina tanggal 8 Dzulhijjah, itu dalam keadaan mereka baru saja berjima dengan istri-istri mereka. Faqal, maka Nabi ketika dapat laporan demikian, law istaqbaltu min amri, seandainya tahun depan aku masih berpeluang untuk haji, mastadbartu ma ahdaitu, niscaya aku tidak akan membawa hadyu, hewan korban. Walaula anna ma'iyal hadya la ahlaltu, dan seandainya aku punya hewan korban, kalaulah seandainya aku tidak membawa hewan korban, niscaya aku akan bertahallul juga seperti mereka. Jadi yastaqbihun, mereka sempat menganggap jelek orang berangkat ke Mina dalam keadaan baru sibuk dengan istri-istrinya, sampai digambarkan seolah-olah kemaluan mereka bertetesan dengan mani, nggak sempat mandi, baru mandi nanti di Mina. Digambarkan seolah-olah demikian, tapi Nabi tetap mengatakan, seandainya aku tidak membawa hewan kurban, niscaya aku akan
menjalankan haji seperti mereka, yaitu bertamattu. Jadi itu pun tetap dianggap bukan suatu keaiban. Bahkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan bahwa Nabi menganjurkan kepada para sahabat beliau yang berhaji tamattu untuk berjima dengan istri-istri mereka pada malam tanggal 8, sehingga tanggal 8-nya dalam keadaan mandi junub, kemudian langsung memakai pakaian ihram menuju ke Mina. Untuk memisahkan posisi tahallul dengan posisi ihram. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, annahu sa'alahu rajulun faqala lahu, bahwasanya Anas pernah ditanya oleh seorang, maka orang ini tanya kepada Anas, akhbirni bi syai'in aqaltahu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam, aina shalla adh-dhuhra wal 'ashra yaum at-tarwiyah. Beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang engkau pahami, aqaltahu, engkau pahami, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina salat dhuhra wal 'asr, di mana Nabi salat zuhur dan asar, yaumat tarwiyah, pada hari tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Qala bi Mina, Anas menceritakan Nabi salat zuhur dan asar di Mina. Qala fa aina shalla al-'asra yauman nafri, di mana Nabi salat asar pada hari Nafar, yaitu hari setelah tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Qala bil Abtah, Nabi salat asar di Al-Abtah, di mana dataran antara Mekkah dan Mina yang penuh dengan kerikil di sana. Kemudian jadi masih dalam kerangka Mina. Semua qala Anas, kemudian Anas memberi bimbingan kepada muridnya ini, if'al kama yaf'alu umara'uka, tunaikanlah seperti yang dilakukan oleh penguasa-penguasa kalian. Kalau penguasa kalian menunaikan di Mekkah, maka kamu menunaikannya di sana. Yaitu Amirul Hajj yang ditunjuk oleh penguasa untuk memimpin pelaksanaan haji. Kemudian an Ummil Fadl radhiyallahu anhuma qalat, dari Ummil Fadl menyatakan, syakkan nasu yawma Arafata fi shaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang
pada ragu pada hari Arafah. Apakah Nabi puasa pada hari itu, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah? Faba'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun mengutus kepada Nabi bisyarabin, dengan satu minuman, untuk meyakinkan kalau Nabi puasa kan tidak diterima kirimanku itu. Fasyaribahu, tetapi Nabi meminumnya. Berarti berita bahwa Nabi puasa pada hari Arafah itu adalah dusta. Bagi jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah, makruh untuk berpuasa pada hari Arafah. Disunahkannya puasa pada hari Arafah itu hanya bagi mereka yang tidak berhaji di luar tanah haram. Kita kalau di sini tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa disunahkan, yaitu tanggal 8 dan 9. Tapi bagi jamaah haji sangat dibenci untuk berpuasa pada tanggal-tanggal tersebut. Ilah ma ikhwan, kondisi belum memungkinkan.